Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Wilujeng Hana Rahmayana dari sekolah SD Master Sokaraja. Hari ini Wilu mau bercerita asal-usul nama Gunung Slamet. Sebelumnya, ada yang tahu apa itu Gunung Slamet? Jadi, Gunung Slamet adalah gunung berapi yang terdapat di Pulau Jawa, Indonesia. Gunung Slamet terletak di 5 kabupaten di Jawa Tengah, yaitu Kabupaten Brebes, Tegal, Pemalang, Banyumas, Purbalingga. Gunung Slamet merupakan gunung tertinggi di Jawa Tengah serta kedua tertinggi di Pulau Jawa setelah Gunung Semeru. Nah, teman-teman sudah tahu dong apa itu Gunung Slamet? Kali ini Wilu mau bercerita asal-usul nama Gunung Slamet yang diambil dari berbagai sumber. Penasaran kenapa dinamakan Gunung Slamet? Jadi, begini ceritanya. Konon di negara Rum bertahta seorang pangeran yang bernama Syekh Maulana Maghribi, berasal dari Turki yang memeluk agama Islam. Beliau adalah seorang ulama besar. Pada waktu fajar menyingsing, beliau melihat cahaya yang sangat terang bersinar dari arah timur yang menjulang tinggi di angkasa. Terdorong oleh perasaan ingin tahu dari manakah cahaya itu berasal, maka timbullah niat dan itikad yang kuat dalam sanubarinya untuk mencari tempat yang dimaksud. Seorang sahabatnya bernama Haji Datu dipanggil dan diperintahkan supaya para hulu balang dan tentaranya menyiapkan armada untuk berlayar ke arah pancaran cahaya tersebut. Wahai Haji Datu, kemarilah, ada yang ingin kusampaikan padamu. Baik, Yang Mulia. Datu, tadi pagi selepas sholat tahajud, aku melihat cahaya tinggi yang menjulang di angkasa dari arah timur, dan aku akan mencari tempat itu. Siapkanlah pasukan untuk berlayar. Baik, Yang Mulia. Maka berangkatlah sang pangeran bersama sahabatnya dan pasukannya mengarungi samudra ke arah pancaran cahaya tersebut. Selama 40 malam mereka melakukan perjalanannya. Sampailah mereka di ujung timur sebuah pulau yang bernama Pulau Jawa. Ketika perjalanannya menuju daerah Banjar, tiba-tiba Syekh Maulana Maghribi menderita sakit gatal di sekujur tubuhnya dan itu pun sulit disembuhkan. Singkat cerita, pada suatu malam setelah melakukan sholat tahajud, Syekh Maulana mendapat ilham supaya beliau harus pergi ke Gunung Gora. Setibanya di lereng Gunung Gora, beliau meminta Haji Datu untuk meninggalkannya sendiri. Syekh Maulana Maghribi berjalan menuju Kepulan Asam. Dan ternyata di situ ada sumber air panas yang memiliki 7 buah mata air. Syekh Maulana Maghribi memutuskan untuk berobat di sana dengan mandi secara teratur di sumber air panas yang memiliki 7 buah mata air. Berkat pertolongan Allah, Syekh Maulana, sakit yang dideritanya itu sembuh total. Kemudian Syekh Maulana memberi nama tempat ini menjadi Pancuran Pitu. Syekh Maulana Maghribi kembali menemui Haji Datu. Lalu mereka meneruskan perjalanannya menuju pancaran cahaya tersebut. Karena tekad yang kuat, sampailah mereka di tempat yang dituju. Terlihat oleh mereka seorang petapa yang sedang menyandarkan dirinya pada sebatang pohon jambu yang mengeluarkan sinar yang bercahaya menjulang tinggi di angkasa. Wahai Kisanak, mohon maaf, sekiranya berkenan,
Mohon izin untuk mengetahui siapakah gerangan dan dari manakah asalnya. Aku adalah seorang petapa sakti. Siapakah gerangan dan dari manakah asalnya? Kami dari tempat yang sangat jauh. Mohon maaf jika kedatangan kami mengganggu Kisanak. Ada apakah gerangan Kisanak datang ke tempat kami ini? Aku melihat cahaya tinggi yang menjulang tinggi di angkasa, dan Yang Maha Kuasa menuntunku hingga sampai ke tempat ini. Sekiranya Yang Maha Kuasa ingin menunjukkan padaku seorang petapa yang memiliki kesaktian yang luar biasa. Memang benarlah demikian. Aku ini seorang petapa yang tak terkalahkan. Petapa itu pun melempar tutup kepalanya ke udara. Tutup kepala itu pun berputar-putar dan melayang-layang. Melihat hal itu, dengan rendah hati Syekh Maulana melempar jubah yang dipakainya. Jubah Syekh Maulana Maghribi melayang lebih tinggi di atas tutup kepala sang petapa. Petapa itu pun tak ingin kalah begitu saja. Lalu disusunlah telur hingga setinggi langit. Syekh Maulana Maghribi hanya tersenyum. Lalu berkatalah beliau kepada sang petapa, "Wahai Kisanak, jika kau mampu menyusun telur hingga setinggi langit, apakah kau mampu mengembalikannya satu persatu dari bawah tanpa harus merobohkannya?" Bagaimana bisa demikian? Apakah kau mampu melakukannya? Dengan tenang, Syekh Maulana Maghribi mengambil satu persatu telur dari bawah tanpa merobohkan yang di atasnya. Petapa itu pun terkejut dan dalam hati mulai mengagumi kesaktian Syekh Maulana Maghribi. Belum hilang rasa heran sang petapa, lalu Syekh Maulana Maghribi menyusun periuk berisi air dan diperintahkan supaya sang petapa mengambilnya satu persatu. Namun sang petapa tak sanggup melakukannya. Akhirnya Syekh Maulana sendiri yang mengambil satu persatu telur. Kisanak, sekarang aku mengaku kalah. Rupanya Yang Maha Kuasa menuntunmu hingga untuk mengingatkanku. Aku bersedia berguru kepadamu dan mengikuti ajaranmu. Akhirnya si pertapa yang mengaku bernama Jambu Karang menyerah kalah dan berjanji akan memeluk agama Islam. Akhirnya si pertapa yang mengaku bernama Syekh Jambu Karang menyerah kalah dan berjanji akan memeluk agama Islam. Setelah memeluk agama Islam, namanya diubah menjadi Syekh Jambu Karang. Sejak saat itu, mulailah mereka berdakwah bersama-sama menyebarkan agama Islam di Pulau Jawa. Dan nama gunung itu disebut sebagai Gunung Slamet. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.